Alhamdulillah, malam ini kita akan memulai kajian tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola kaum muslimin, tauladan seluruh kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah tauladan yang baik. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan kehidupan hari akhir, dan siapa yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu suri tauladan, contoh yang baik. Maka supaya kita bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, salah satunya dengan cara kita mempelajari sirah beliau. Kita mempelajari, mengenal beliau, bagaimana kehidupan beliau, apa saja yang dialami beliau selama hidup beliau, bagaimana dakwah beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau di dalam berjihad, berperang, bagaimana akhlak beliau, ibadah beliau, dan segala apa yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya ini bagian dari agama. Pada hakikatnya bagian dari agama. Orang yang mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti bahwasanya dia benar-benar ingin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola beliau, sebagai idolanya, sebagai panutannya, sebagai sumber inspirasinya. Karena tidak mungkin kita bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kecuali dengan mempelajari sirah beliau, lebih mengenal beliau. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam idola kita, dan setiap orang biasanya memiliki idola.
Maka kita lihat siapa yang kita idolakan, dan setiap idola itu pasti ada rasa. Kita mengidolakan seseorang itu karena ada rasa senang, ada rasa suka, ada rasa cinta kepadanya. Ya, nggak mungkin ada orang mengidolakan seseorang sementara dia tidak suka dengan orang tersebut, tidak senang dengan orang tersebut, itu nggak mungkin. Maka sebagai orang Islam yang harus kita jadikan sebagai idola kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan Rasulullah sebagai teladan, ya dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Berbeda kalau mengidolakan orang lain, maka tidak ada keuntungan. Yang mendapatkan keuntungan hanya yang diidolakan saja. Adapun yang mengidolakan dia tidak dapat keuntungan apapun, bahkan mungkin kerugian. Berbeda kalau kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mencintai beliau, mempelajari sirah beliau. Ini yang akan kita dapatkan adalah keuntungan yang besar. Di mana keuntungan yang akan kita peroleh di dunia dan juga di akhirat kelak. Ya. Maka mengidolakan Rasulullah ini keuntungannya sangat banyak sekali. Seperti yang nanti akan kita sebutkan. Ya. Seperti yang nanti akan kita sebutkan. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagian dari agama. Berarti kita mempelajari sirah beliau artinya kita mempelajari agama, mendalami ilmu agama. Ini sudah dapat pahala menuntut ilmu. Ini salah satu keuntungan kita mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkan oleh Rasulullah bukan dari hawa nafsu beliau, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan juga Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikra, Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya engkau menjelaskannya pada manusia, menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an kepada kita dengan cara atau dengan ucapan beliau, dengan menyampaikan, menjelaskan dengan ucapan, dengan lisan, kemudian juga dengan perkataan, dengan ikrar atas perbuatan sahabat, dan sirah nabawiyah, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat penerapan terhadap Al-Qur'an. Karena seperti yang pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhu
Al-Quran. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah itu adalah cerminan dari Al-Quran. Beliau mempraktekkan, mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka dengan kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita sadari kita sedang mempelajari bagaimana Rasulullah mengamalkan Al-Quran. Ya, tanpa kita sadari kita sedang mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Quran. Dan diantara pentingnya kita mempelajari sirah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya, dan ini seperti yang dipraktekkan, diamalkan oleh para ulama, untuk menulis sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana diantaranya firman beliau, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri toladan yang baik. Maka tidak mungkin kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai toladan yang baik kecuali dengan kita mengerti, mengenal, mengetahui sirah beliau dan memahami petunjuk beliau. Ya, sekali lagi saya ulangi, tidak mungkin kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita kecuali dengan kita apa? Memahami, mengetahui, mempelajari sirah beliau, mengetahui petunjuk beliau. Dan ini tidak mungkin bisa kita tahu kecuali dengan kalau dicatat, ditulis tentang sirah beliau. Makanya para ulama banyak sekali yang menulis buku-buku sirah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar umat ini bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara pentingnya kita mempelajari sirah Rasulullah, atau kenapa kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sirah yang kita pelajari, perjalanan hidup yang kita pelajari bukan sembarangan orang, bukan sembarangan manusia, tapi dia adalah manusia yang paling agung dari seluruh manusia yang ada, manusia terbaik. Ini yang kita pelajari sirahnya, bukan sembarangan orang, bukan cuma sekedar seorang pahlawan, bukan sekedar seorang pejuang, bukan sekedar seorang ulama biasa, tapi manusia terbaik. Ya, nabi terbaik, rasul terbaik yang kita pelajari sirahnya. Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ya, kata Rasulullah, saya ini pemimpinnya seluruh manusia pada hari kiamat.
Ya, jadi ini bukan sirah sembarangan orang yang kita pelajari, Bapak-bapak. Manusia terbaik, Rasul terbaik, pemimpinnya seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang hidup di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Pemimpin mereka pada hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya kita punya kemauan yang besar, keinginan yang besar untuk bisa mempelajari dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kenapa kita belajar sirah yang ketiga? Kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuannya supaya kita bisa memahami Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai huda, petunjuk bagi manusia. Maka tidak mungkin kita bisa jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk kecuali dengan kita memahami Al-Qur'an. Dan tidak mungkin kita memahami Al-Qur'an kecuali dengan kita memahami sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan kita mempelajari sirah beliau. Ini berkaitan. Karena kebanyakan atau banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan karena ada sebab yang terjadi pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Al-Quran itu tidak turun lagi, seperti yang tadi sudah disebutkan, setelah ayat Al-Quran sudah tidak turun lagi, kita mempelajari sirah Rasulullah SAW supaya kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut dengan perbuatan beliau. Memahami Al-Quran, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tergantung pada pemahaman kita kepada kehidupan Rasulullah SAW dan pemahaman kita terhadap sunnah beliau. Dan pemahaman tentang kehidupan Rasulullah SAW ini juga berkaitan dengan pemahaman terhadap Al-Quran. Dan mengenal Islam ini tergantung pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan juga terhadap sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sirah ini jangan dikesampingkan. Jadi kita jadikan sebagai sesuatu yang utama yang untuk kita pelajari selain akidah, selain tauhid, selain fikih. Karena akan kita dengan mempelajari sirah kita akan paham fikih, kita akan paham akidah, akan paham tauhid,
akan paham bagaimana bermuamalah, akan paham bagaimana ya kita beribadah. Dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada 5 pokok. Ada 5 pokok yang terkait dengan bagaimana kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang perlu kita kenali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu mengenal nasab beliau, mengetahui garis keturunan beliau. Nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab yang paling mulia yang ada di kalangan manusia. Tidak ada garis keturunan yang lebih baik, lebih mulia dari nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nanti akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran berikutnya terkait sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkait nasab beliau. Jadi nasab beliau bukan nasab sembarangan. Ini nasab yang paling mulia yang ada di kalangan manusia. Kemudian yang perlu kita ketahui juga tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengetahui tahun dan tempat di mana beliau dilahirkan. Ya, kapan dan di mana beliau dilahirkan, dan mengetahui tempat hijrah beliau, kemana saja beliau berhijrah. Kemudian yang ketiga yaitu mengenal kehidupan beliau, mengenal kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan beliau, bagaimana ketika beliau di Makkah, bagaimana ketika beliau di Madinah. Ya, dan yang paling penting yaitu mengetahui kehidupan beliau setelah beliau menjadi nabi. Kapan beliau diangkat menjadi nabi? Diangkat menjadi nabi di usia beliau 40 tahun. Dan beliau wafat di usia 63 tahun. Jadi 23 tahun beliau hidup sebagai seorang nabi dan rasul. Bagaimana kehidupan beliau selama 23 tahun ini? Bagaimana beliau berdakwah? Bagaimana beliau berjihad? Bagaimana beliau menghadapi gangguan-gangguan dari orang-orang kafir yang menentang dakwah beliau, yang menolak dakwah beliau. Bagaimana kesabaran beliau? Nah, ini perlu kita pelajari. Kemudian di antara yang perlu kita pelajari tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan dengan apa beliau diangkat menjadi rasul. Beliau dilantik oleh Allah menjadi nabi dengan diturunkannya 5 ayat. Yang pertama dari surat Al-Alaq. Dan beliau diangkat oleh Allah, dijadikan sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan 5 ayat. Yang pertama dari surat Al-Muddatsir. Nah, ini kita perlu
mengetahui ini. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tujuan beliau diutus untuk apa? Kenapa beliau diutus? Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan tujuan yang mulia, bukan tanpa tujuan. Ya, dengan misi yang sangat mulia, ada misinya. Yaitu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus dengan misi tauhid. Beliau diutus dengan misi membawa syariat Islam yang di dalamnya ada perintah, ada larangan. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, untuk jadi rahmat. Rahmat untuk siapa? Al alamin, seluruh alam. Bukan jadi rahmat untuk makhluk selain manusia. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan, dari kegelapan kekufuran, dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu, kepada cahaya iman, dan juga kepada cahaya tauhid. Jadi Rasulullah diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan menuju ke cahaya ilmu pengetahuan, dari kegelapan kesyirikan ke cahaya tauhid, dari kegelapan kekufuran ke cahaya keimanan. Dan tujuannya supaya manusia ini umatnya ini bisa memperoleh, bisa meraih ampunan Allah dan ridhonya, dan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus dengan tauhid, dengan syariat Islam. Ya, yang mana di syariat Islam ini yang mengatur kehidupan manusia. Dari syariat Islam ini manusia bisa tahu mana yang baik untuknya, mana yang tidak baik untuknya. Dengan syariat Islam ini manusia bisa tahu mana yang bisa membawa dia kepada keselamatan dan mana yang bisa membawa dia kepada kebinasaan. Dan dengan syariat Islam ini manusia bisa tahu bagaimana dia meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan apa yang harus dia lakukan supaya terhindar dari kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Ya, jadi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam ini sangatlah penting bagi seluruh manusia. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu mempelajari sirah dan dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka dia akan merasakan manfaat dari dia mengenal Rasulullah, mempelajari sirah beliau. Manfaat yang pertama yaitu dia akan semakin cinta kepada Rasulullah, akan semakin menghargai Rasulullah, menghormati Rasulullah, akan semakin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti dalam bahasa kita apa, Bapak-bapak, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal semakin sayang. Ya, kalau kita semakin kenal seseorang, kita akan semakin sayang, semakin senang, semakin suka. Maka orang yang mempelajari sirah, mengenal dengan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada Rasulullah tidak sama dengan orang yang tidak mempelajari sirah beliau. Ya. Kalau yang tidak mempelajari, mungkin cintanya hanya sekedar pengakuan. Ya, cintanya bukan karena pengetahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Oleh karena itu kadang kita menjumpai banyak orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kehidupan mereka ya jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau justru perilaku mereka, perbuatan mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti cintanya ini cinta sekedar ngomong doang, sekedar di lisan saja. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaat yang akan dia rasakan yaitu dia akan semakin cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta kepada idolanya, semakin mengagungkan, memuliakan idolanya. Dan ini karena ilmu, bukan hanya sekedar dengan perasaan, tapi dengan ilmu. Kemudian yang kedua, manfaat yang akan diperoleh oleh orang yang mempelajari sirah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu semangatnya dia mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah occasions. 2 menit. Oh ya, mudah-mudahan bisa selesai. Ya, yaitu di dalam dia bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya. Ya, dia akan berusaha untuk bagaimana ibadahnya bisa seperti ibadahnya Rasulullah. Bagaimana akhlaknya bisa seperti akhlaknya Rasulullah. Dan seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwasanya Allah telah mengabarkan Rasulullah adalah teladan.
dan mencontohi Rasulullah, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah bukti cinta. Jadi tadi kalau manfaat yang pertama, dia akan semakin cinta. Cinta ini akan mewarisi apa? Akan dibuktikan dengan dia meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bukti cinta seseorang kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Mohon maaf, adalah bukti cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, kita lihat bagaimana manfaat yang sangat besar sekali bagi orang yang mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin cinta kepada Rasulullah, kemudian dia akan meneladani Rasulullah. Dan ini meneladani Rasulullah bukan hanya bukti cinta kepada Rasulullah, tapi juga bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya apa kalau dia meneladani Rasulullah? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai dia. Kalau sudah dicintai oleh Allah, apalagi yang mau dicari? Ya. Dicintai oleh Allah. Tidak hanya ternyata dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosanya diampuni. Kira-kira kita mau nyari apa lagi di dunia ini? Dicintai oleh Allah, dosa-dosa diampuni. Ya. Ini manfaat bagi orang yang mencintai Rasulullah dan meneladani beliau. Dan tidak mungkin kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan kita mempelajari sirah beliau. Ya, ini mustahil kalau kita tidak mempelajari sirah beliau, kita bisa meneladani beliau dengan baik. Dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam syariat Islam. Ya, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang wajib dalam syariat Islam. Karena Allah berfirman, "Fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dan tidak mungkin kita bisa meneladani Rasulullah kecuali dengan mempelajari sirah beliau. Dan meneladani Rasulullah adalah suatu kewajiban. Maka suatu kewajiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali dengan apa yang wajib. Tidak mungkin sempurna seperti dalam kaidah wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dan apa yang tidak mungkin jadi sempurna, sesuatu yang wajib, ya, tidak mungkin menjadi sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak mungkin wajib itu menjadi sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Maka dengan demikian mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin. Ini diantara manfaat yang bisa didapatkan dari manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari atau mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara pentingnya kita mempelajari sirah yaitu kita bisa mengetahui hukum-hukum syariat, bisa mengenal akhlak dan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mempelajari sirah ini bisa membentuk karakter akhlak kita dengan kita mempelajari sirah. Begitu juga dengan mempelajari sirah kita bisa mengetahui bagaimana kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat semuanya dan semoga kajian tentang sirah Nabi ini insyaallah bisa kita rutinkan, dan kalau saya tidak bisa insyaallah nanti akan ada yang menggantikan saya dan mungkin insyaallah lebih baik penyampaiannya daripada saya. Ya mungkin itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.